Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu hal yang sangat berharga bagi kita sebagai bangsa Indonesia maupun kita sebagai umat Islam di Indonesia. Hal yang paling membuat kita tidak setuju dengan penjajahan yang terjadi di Indonesia adalah karena penjajah itu bukan hanya bicara tentang masalah ekonomi, bukan hanya bicara masalah dunia, tapi mereka berani ikut campur tentang urusan internal umat Islam. Bahkan pernah umat Islam di Indonesia dihambat ketika mau melaksanakan ibadah haji, dan sampai berita ini kepada kekhilafahan Turki Utsmani, dan mereka akhirnya turun tangan sampai umat Islam diizinkan lagi pergi haji. Begitu makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam karena kedatangan mereka ke Indonesia bukan hanya urusan harta, tapi gold, glory, dan gospel. Gold, mereka ingin menjarah kekayaan yang ada di Indonesia. Glory, mereka ingin ikut campur dengan semua yang ada di Indonesia, ingin jadi pemerintah mereka. Gospel ini yang paling bikin kita tidak setuju. Mereka menyebarkan agama mereka dengan cara penjajah. Alhamdulillah, kata para pendahulu kita, 350 tahun kita dijajah. Mungkin bisa kita ralat sedikit. Bukan 350 tahun kita dijajah, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai umat Islam di Indonesia 350 tahun bangkit dan melawan penjajahan itu. Bukan kita dijajah, tapi kita bangkit dan melawan penjajahan itu. Beda kondisi terjajahnya Indonesia dengan kondisi terjajahnya bangsa lain. Silakan bandingkan negara manapun yang ada di dunia ini, beda dengan Indonesia. Hampir di setiap negara yang dijajah di dunia ini, penjajah selalu menyisakan sesuatu di negara yang dijajahnya. Dijajah oleh Inggris, bahasa Inggris jadi bahasa negara. Dijajah oleh Perancis, jadi bahasa Perancis jadi salah satu bahasa di negaranya. Dijajah oleh siapa? Jerman atau siapa, bahasa ini jadi bahasa di negaranya. Sekarang saya mau tanya, dan kita pasti sepakat bahwa tidak ada satu daerah pun di Indonesia, jangankan provinsi, satu daerah pun di Indonesia tidak ada yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa kesatu ataupun kedua di negara ini. Jadi Indonesia bukan dijajah lalu pasrah, tapi kita melawan. Walaupun kita berjuang mati-matian dengan segala keterbatasan yang ada, segala jerih payah perjuangan para pahlawan kita, tapi tidak melupakan bahwa itu semua pada hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Siapa yang menyusun itu kalau bukan para ulama?
Siapa yang bakalan mikir bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kalau bukan para ulama? Teringat kita kepada ayat ke-17 surat ke-8. 17 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan tidaklah kalian yang membunuh mereka. Ayat ini terkait dengan perang Badar. 313 sahabat Nabi bersama Rasulullah hanya ingin mencegah kafilah dagang Quraisy yang menggunakan kekayaan kaum muslimin yang mereka rampok di Mekah untuk digunakan berdagang untuk membantai kaum muslimin. Itu dicegah oleh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Allah menakdirkan terjadinya peperangan, padahal kaum muslimin saat itu tidak siap berperang. Hanya ada 2 kuda dan 313 kaum muslimin yang jalan hanya berbakalkan pedang yang biasa mereka bawa sehari-hari. Tapi Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada mereka. Allah jelaskan hakikat ini. Bukanlah kalian yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, tapi Allah yang melempar kepada mereka. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Betapapun besarnya pengorbanan para ulama kita, para pejuang kita, mereka tidak lupa bahwa kemenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi kemerdekaan ini paling tidak ada 4 kelompok yang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah para pemudanya, karena pemuda adalah pemimpin masa depan. Hilang pemuda dalam satu generasi, maka artinya negara sudah tidak punya lagi masa depan. Bagus pemuda dalam satu generasi, maka artinya negara mempunyai masa depan yang cerah. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, seorang ulama asal Mesir yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Apa kata beliau? Ayyuhas syabab, wahai pemuda, innama tamdahul fikratu idza qawiyal iman biha. Sesungguhnya kebangkitan sebuah pemikiran hanya akan terwujud jika adanya keyakinan yang kuat terhadapnya. Wa tawaffara al-ikhlasu fi sabiliha, dan tersedianya keikhlasan untuk berjuang di jalannya. Wasdadatul hamasatu laha, dan tersedianya semangat yang selalu bertambah. Wujud al-istiqdad allazi yahmilu ala tadhiyati wal amali li tahqiqiha, dan tersedianya kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam rangka mewujudkan hal itu. Wa takadu takunu hadhihi al-arkanul arba'ah, dan keempat hal ini, al-iman keyakinan, wal ikhlas keikhlasan, wal hamasah semangat, wal amal dan kesiapan untuk beramal, la takunu illa lisyabab, tidak ada kecuali pada diri seorang pemuda. Inna asasal iman al-qalbun zaki, karena asas dari keyakinan adalah hati yang jernih. Wal asas al-ikhlas al-fuadun naqi, dan asas dari keikhlasan adalah jiwa yang bersih. Wal asas al-habasah asy-syu'urul qawi, dan asas dari semangat adalah perasaan yang bergelora. Wal asas al-amal al-azmun fatih, dan asas dari amal adalah tekad yang kokoh. Wa hadhihi kulluha, dan ini semua la takuna illa li syabab, tidak ada kecuali pada diri seorang pemuda. Kana syababan qadiman aw hadisan, pemuda dari zaman dulu sampai zaman sekarang, fi kulli ummatin imadun nahdatiha, selalu menjadi tonggak kebangkitan bagi setiap perjuangannya. Wa fi kulli fikratin hamilu raya, wa fi kulli nahdatin sirra quwwatiha, pemuda selalu menjadi rahasia dalam setiap kebangkitan di sebuah negara. Wa fi kulli fikratin hamilu royatiha,
dan pemuda selalu menjadi pengibar panji kemenangan di setiap kebangkitan negara itu. Pemuda harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang kaya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW, Inna Allah yuhibbul abada at-taqi al-ghani. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Dia hamba at-taqi, dia bertakwa. Di antara yang bertakwa itu siapa yang paling dicintai? Al-ghani, yang kaya. Orang miskin takwa dicintai oleh Allah, tapi bagusnya buat dirinya sendiri. Tapi kalau orang kaya yang bertakwa, maka hartanya bisa bermanfaat buat banyak orang. Yang ketiga, siapa yang harus bertakwa? Adalah para ulamanya, para umaroknya yang keempat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dikatakan bahwa ada dua golongan yang jika mereka baik, maka baik negara itu. Jika mereka buruk, maka buruk negara itu. Mereka adalah ulama dan umara. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Maka keempat orang itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebagian dari mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sebentar lagi kita akan mengalami yang namanya pemilihan tahun 2024. Siapapun yang terpilih, dari presidennya, dari gubernurnya, dari wali kotanya, dari bupatinya, kita berdoa semoga yang terpilih adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya, sehingga Indonesia dengan segala kekayaannya yang gemah ripah wah jinawi toto tentrem kartola harjo bisa menjadi negara yang makmur, karena Indonesia adalah sepenggal firdaus di muka bumi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana aghnina bihalalika al-haram bi ta'atika wa ma'siyatika bi fadlika min siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.